wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru dari Good Teacher Official, kalian langsung dapat notifikasinya. Oke, kali ini kita membahas lagi tentang latihan soal tes wawasan kebangsaan atau soal TWK ya. Masih tentang bela negara dan ini adalah part 3-nya. Oke, langsung saja kita bahas di soal yang pertama. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada hal-hal berikut kecuali A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Bencana, E. Gangguan. Baik, ini pertanyaannya dalam integrasi nasional ya, bahasa Indonesia itu dihadapkan pada hal-hal berikut. Ini nomor 1 pertanyaan yang mudah ya. Kalau misalkan kita mengingat-ingatnya kemarin disingkat ATHG ya. Jadi adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Jadi yang ditanyakan kecuali, jadi jawabannya adalah D. Bencana. Untuk pengertiannya sudah paham semua kan, jadi aku nggak perlu jelaskan lagi ya. Oke, selanjutnya next pertanyaan nomor 2. Adanya virus corona yang menimpa Indonesia sejak bulan Maret kemarin menyebabkan berbagai macam aktivitas terhenti. Hal ini berdampak pada banyaknya PHK, penjualan menurun dirasakan oleh pengusaha UMKM maupun pedagang kaki lima. Berdasarkan hal ini, pandemi COVID menghadapkan bangsa Indonesia pada A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Bencana, E. Gangguan. Baik, sebelumnya kalian harus bisa membedakan dulu ya arti dari ancaman, tantangan, hambatan, bencana, dan juga gangguan. Jadi untuk ancaman, ini merupakan suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Sedangkan tantangan itu merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan, jadi menantang gitu ya. Lalu untuk hambatan dan gangguan ini hampir sama, cuma hambatan ini merupakan suatu hal yang atau usaha yang berasal dari diri sendiri, yang tujuannya itu melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi kalau hambatan ini berasalnya itu dari diri sendiri ya. Kalau gangguan itu merupakan usaha dari luar yang tujuan sama tujuannya dengan hambatan untuk melemahkan atau mengurangi secara atau menghalangi maksudnya secara tidak konsepsional itu. Jadi ini namanya ATHG ya singkatannya. Tuh, jadi bencana ini kurang tepat. Jadi adanya virus corona ini menyebabkan banyaknya PHK, penjualan menurun. UMKM ini masalah pada bidang ekonomi ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk ancaman. Dan juga ancaman non-militer. Karena ancaman ini tidak menggunakan faktor-faktor militer ya, jadi faktor-faktor non-militer yang dinilai itu mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa. Jadi, virus corona ini dapat berupa ancaman non-militer. Seperti yang kita tahu, adanya virus corona sebagai ancaman ini berimbas pada darurat ekonomi di Indonesia. Ya, darurat ekonomi sehingga banyaknya PHK, penjualan yang menurun atau sepi, sehingga mengancam juga krisis ekonomi. Jadi karena ini termasuk dalam bidang ekonomi, jadi merupakan ancaman non-militer. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Selama masa pandemi, penerapan physical distancing membuat keluarnya kebijakan belajar dari rumah atau daring. Mekanisme yang berlangsung tiba-tiba ini membuat panik berbagai pihak, terutama yang memiliki penguasaan teknologi rendah. Selain itu, juga banyak siswa yang akhirnya putus sekolah akibat terkendala biaya internet yang mahal. Berdasarkan hal ini, pandemi COVID menghadapkan bahasa Indonesia pada A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Bencana, E. Gangguan.
Baik, jadi ini pandemi COVID menghadapkan, intinya yang ditanyakan adalah karena penguasaan teknologi yang rendah, ada putus sekolah karena terkendala biaya internet yang mahal, itu merupakan menghadapkan bangsa Indonesia itu pada apa. Jadi hal ini tuh merupakan hambatan ya. Jadi penguasaan teknologi yang rendah itu menghambat jalannya pembelajaran, dan banyaknya yang putus sekolah kan juga menghambat kan, karena biaya internet yang mahal itu merupakan hambatan. Jadi dilihat dari pengertian hambatan sendiri kan, ini merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi ini merupakan hambatan ya, bukan gangguan, karena tidak berasal dari luar, ini berasal dari bangsa ini sendiri. Dan misalkan kenapa tidak disebut tantangan? Kalau tantangan ini lebih ke misalkan kan, pendidikan ini memang salah satu tantangan ya selama masa pandemi ini. Setelah pandemi menjadi daring, nah itu merupakan pengertian dari tantangan. Jawabannya yang tantangan. Tapi karena ini yang ada penyebabnya yang karena penguasaan teknologi rendah ditekankan di sini, dan juga karena ada putus sekolah, terkendala biaya internet, itu merupakan hambatan ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah hambatan. Selain biaya internet yang mahal, putus sekolah, hambatan yang disebabkan oleh pandemi COVID ini juga kendala sinyal ya. Kendala sinyal di daerah pelosok itu juga merupakan hambatan. Tuh. Jadi kalau misalkan tantangan pendidikan itu memang merupakan tantangan. Jadi yang awalnya bukan daring menjadi daring, baru jawabannya tantangan. Tuh. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya, hambatan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Pandemi COVID ini menyebabkan tingginya beban tenaga kerja medis karena banyaknya pasien tertular COVID. Berdasarkan hal ini, pandemi COVID menghadapkan bangsa Indonesia pada A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Bencana, E. Gangguan. Jadi karena di sini yang ditanyakan pandemi COVID ini menyebabkan ya tingginya beban tenaga kerja medis karena banyaknya pasien tertular COVID. Jadi ini merupakan salah satu hambatan ya. Jadi jawabannya adalah C. Mengapa disebut hambatan? Karena tingginya beban tenaga kerja medis itu menjadi salah satu hambatan dalam penanganan COVID ini. Jadi kekurangan tenaga medis itu merupakan hambatan. Misalkan kekurangan APD dan juga masker, itu merupakan hambatan ya, hambatan dalam penanganan COVID. Makanya disebut hambatan. Mengapa tidak disebut gangguan? Karena tidak berasal dari luar, ini berasal dari bangsa ini sendiri. Jadi merupakan hambatan dalam penanganan COVID. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 5, pandemi COVID telah menjadi permasalahan global yang menjadi tanggung jawab bersama. Semasa pandemi ini banyak warga asing yang memasuki wilayah Indonesia. Meskipun terjadi pembatasan perjalanan terhadap orang asing dengan berbagai ketentuan guna menekan angka penyebaran COVID. Harapannya, dengan adanya pembatasan ini bisa berdampak baik dan hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Berdasarkan hal ini, pandemi COVID menghadapkan bangsa Indonesia pada A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Bencana, E. Gangguan. Baik, jadi di sini ada kata kuncinya banyaknya warga asing ya yang memasuki wilayah Indonesia. Jadi ini merupakan gangguan. Jadi dalam COVID-19 ini terjadi gangguan di Indonesia akibat dari luar, yaitu banyaknya orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, pertanyaan nomor 6. Dalam menghadapi datangnya sebuah ancaman, Presiden berhak menyatakan bahaya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A9, B10, C11, D12, E13.
dalam menghadapi datangnya sebuah ancaman, presiden itu berhak menyatakan bahaya ya. Dan ini tuh ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 12. Ya, jadi di pasal 12 itu dijelaskan bahwa presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D ya, pasal 12. Bencana alam, gempa bumi dan tsunami merupakan jenis ancaman non-militer berdimensi A. Sosial budaya, B. Kemanusiaan, C. Ekonomi, D. Kesejahteraan rakyat, E. Keselamatan umum. Jadi untuk ancaman non-militer itu digolongkan ke dalam ancaman pada bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi informasi dan juga keselamatan umum. Jadi di sini kemanusiaan dan kesejahteraan jelas bukan ya. Jadi kita tinggal memilih antara 3. Bencana alam seperti gempa bumi dan juga tsunami yang dapat terjadi di Indonesia itu merupakan ancaman bagi keselamatan umum ya. Jadi kalau sosial budaya ini tidak ada hubungannya dengan sosial budaya, ekonomi juga tidak ada hubungannya dengan keuangan ya, lebih pada keselamatan umum. Jadi jawabannya adalah yang E. Pertanyaan nomor 8, usaha yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer suatu negara disebut ancaman. A. Agresi, B. Spionase, C. Bombardemen, D. Sabotase, E. Terorisme. Jadi ini pertanyaannya jelas sekali ya. Usaha yang dilakukan untuk mencari atau mendapatkan rahasia militer di sini. Jadi untuk mendapatkan rahasia militer ini disebut ancaman spionase ya. Jadi spionase ini merupakan usaha yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer dari negara lain. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Pertanyaan nomor 9, dalam menyatakan perang dengan negara lain, presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 11 ayat 1, B. 11 ayat 2, C. 11 ayat 3, D. 12, E. 13 ayat 1. Jadi untuk menyatakan perang dengan negara lain, presiden itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 11 ayat 1 ya. Itu bunyinya adalah presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau 11 ayat 2 ini isinya tentang presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya itu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tentang perjanjian internasional ya, kurang tepat. Dan untuk yang ayat 3 ini tentang ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. Jadi juga kurang tepat. Kalau pasal 12 ini sudah dibahas dari soal tadi ya, itu tentang presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat yang dan akibatnya keadaan bahaya itu ditetapkan dengan undang-undang. Kalau 13 ayat 1 tentang duta dan konsul. Jadi jawabannya adalah yang A ya, 11 ayat 1. Pertanyaan nomor 10, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam A. Upaya pembelaan negara, B. Mempertahankan kehidupannya, C. Usaha pertahanan dan keamanan negara, D. Mengikuti wajib militer, E. Pengabdian sesuai profesi. Baik, jadi untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau kita lihat pasal 27 ayat 3 itu berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi jawabannya adalah yang A ya, upaya pembelaan negara. Pertanyaan nomor 11,
1. Membina kepastian hukum. 2. Penegakan hukum dan keadilan. 3. Upaya bela negara. 4. Membangun kemampuan pertahanan. Yang merupakan fungsi dari kewaspadaan nasional adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 3, 4, D. 1, 3, 4, E. 1, 2, 3, 4. Baik, jadi yang merupakan fungsi dari kewaspadaan nasional itu ada 5 ya, yaitu ada membina kepastian hukum, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Lalu ada penegakan hukum dan keadilan, dan juga membangun kemampuan pertahanan. Dan yang nomor 5 adalah melindungi rakyat dari berbagai bencana. Ya, termasuk pelindungan hak-hak rakyat juga. Jadi untuk yang merupakan fungsi dari kewaspadaan nasional adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Upaya bela negara ini tidak termasuk. Jadi jawabannya adalah B. 1, 2, 4. Pertanyaan nomor 12, kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman disebut A. Ketahanan nasional, B. Kesiapsiagaan nasional, C. Pencegahan nasional, D. Paradigma nasional, E. Kewaspadaan nasional. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah kesiapsiagaan ya, untuk mendeteksi, mengantisipasi, melakukan aksi pencegahan. Ini dinamakan kewaspadaan nasional ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi kewaspadaan nasional ini merupakan suatu kualitas kesiapsiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan juga melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang E ya, kewaspadaan nasional. Pertanyaan nomor 13, pengaruh negatif dari globalisasi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Hal ini merupakan ancaman di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Gaya hidup, E. Sosial budaya. Baik, jadi untuk pengaruh negatif dari globalisasi munculnya gaya hidup konsumtif dengan mengonsumsi barang luar negeri ini merupakan ancaman non-militer ya. Dan ancaman non-militer itu gaya hidup ini tidak termasuk. Jadi antara ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dan untuk mengonsumsi barang dari luar negeri ini termasuk ancaman di bidang sosial budaya, karena ancaman di bidang sosial budaya ini dari luar ya, timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif dari globalisasi. Salah satu contohnya itu munculnya gejala hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Jadi jawabannya adalah ancaman di bidang sosial budaya ya, yang E. Pertanyaan nomor 14, esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga A. Nilai Pancasila, B. Kesatuan suku bangsa, C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara, D. Wilayah dari serangan pemberontakan, E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Jadi bela negara bagi masyarakat Indonesia itu secara khusus dan umum adalah menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan negara ya. Jadi tanpa adanya perilaku bela negara ini,
maka tingkat kepedulian terhadap negara itu akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran. Jadi esensi dari bela negara itu adalah keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Pertanyaan nomor 15, hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara, sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI. B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. C. Musnahnya sumber kekuatan musuh. D. Hancurnya seluruh musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ini kurang A ya. Baik, jadi ini yang ditanyakan adalah hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan negara ya. Pertahanan dan keamanan. Apakah kuatnya seluruh musuh? Tidak ya, ini kurang tepat. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh. Kurang tepat ya, bisa jadi, cuma kurang tepat. Ini bukan tujuan hasil akhirnya yang ingin dicapai. Musnahnya seluruh sumber kekuatan musuh juga bukan hasil akhir. Jadi hasil akhir yang ingin dicapai itu adalah yang D ya, lebih tepatnya hancurnya seluruh musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang E juga kurang tepat, mundur dan keluarnya musuh di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hancurnya seluruh musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi kalau misalkan seluruh musuh ini hancur dan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D, hancurnya seluruh musuh di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa saksikan video lain dari GoTeacher Official. Untuk materi TWK ada di playlist materi TWK, dan soal dan pembahasan ada di playlist soal dan pembahasan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. See you next time and bye-bye.